Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kami akan membahas materi tentang koperasi dan sistem ekonomi Indonesia. Definisi koperasi menurut para ahli. Menurut International Labour Organization dengan menggunakan bahasa Inggris, Cooperative defined as an association of persons usually of limited means who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking. Selanjutnya, definisi koperasi menurut Arifinal Caniago merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya, definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian merupakan badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, definisi koperasi menurut Munker merupakan organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berdasarkan konsep tolong-menolong. Selanjutnya, definisi koperasi menurut Dr. Fay merupakan suatu perkumpulan anggota atas sekelompok orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan terhadap anggota untuk masuk dan juga keluar dengan bekerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mensejahterakan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya, definisi koperasi menurut P.G. Doran, yaitu koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum atau corporate. Definisi koperasi menurut R.S. Suratmaja, di mana koperasi merupakan bentuk dari badan usaha yang dengan sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang merupakan pelanggan dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar biaya. Dari definisi para ahli di atas tentang pengertian koperasi, maka disimpulkan koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh sekelompok orang dengan tujuan adanya pencapaian kepentingan bersama. Arti lambang koperasi. Yang pertama, gerigi roda. Memiliki makna upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Kedua, rantai. Memiliki makna ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh. 3. Kapas dan padi. Memiliki makna kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. 4. Timbangan. Memiliki makna keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai. Memiliki makna perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Yang keenam, pohon beringin. Memiliki makna simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan Wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, Koperasi Indonesia. Memiliki makna tata kelola dan tata kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik. Namun, sebagai bangsa Indonesia,
harus punya tata nilai sendiri. Yang kedelapan, warna merah putih, di mana warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Tujuan koperasi. Tujuan utama dari koperasi senantiasa menitik beratkan pada kepentingan anggotanya. Di antaranya adalah untuk produsen, tujuannya untuk menimbulkan suatu keinginan menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif tinggi. Untuk konsumen, tujuannya untuk menimbulkan suatu keinginan untuk memperoleh barang berkualitas baik dengan harga yang lebih murah. Tujuan usaha kecil, untuk menimbulkan keinginan memperoleh modal usaha yang ringan dengan mengadakan suatu bentuk usaha bersama. Tujuan koperasi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. 2. Turut serta dalam membangun tataran perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem ekonomi koperasi. Pengertian dan nilai-nilai dasar koperasi Indonesia. Kita jelaskan kembali bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Dalam pengertian koperasi tersebut terkandung nilai-nilai dasar koperasi, antara lain: yang pertama, koperasi sebagai badan usaha. Kedua, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ketiga, asas kekeluargaan. Dan yang keempat, prinsip koperasi. Prinsip koperasi. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi Indonesia meliputi 5 aspek pokok ditambah 2 aspek prinsip pengembangan, sehingga prinsip koperasi meliputi 7 aspek, yaitu: yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Koperasi dalam ekonomi makro. Dampak koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi. Dampak mikro bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi, misal menawarkan kepada petani sebagai anggota. Jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota, dapat: A. Menerapkan metode-metode produksi yang inovatif. B. Melakukan diversifikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya. Dampak mikro yang bersifat tak langsung. Dampak-dampak mikro yang bersifat tak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dampak makro. Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang. Yang pertama, politik. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, ekonomi sosial. Dan yang keempat, ekonomi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian. Menurut M. Hatta, sebagai pelopor pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena: yang pertama, koperasi mendidik sikap self-helping. Kedua,
Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri. 3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia. Dan yang keempat, koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme. Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi yang pertama sebagai suku guru perekonomian nasional dan yang kedua sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojo Wasitu tahun 1982, arti dari suku guru adalah pilar dan tiang. Jadi makna dari istilah koperasi sebagai suku guru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Ada 9 asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan atau GBHN tahun 1988, yaitu: yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas manfaat. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila. 4. Asas adil dan merata. 5. Asas keseimbangan keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. 6. Asas kesadaran hukum. 7. Asas kemandirian. 8. Asas kejuangan. Dan yang terakhir, asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Rumusan kedudukan, peranan, dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. 2. BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya melakukan peranan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dimilikinya. Berdasarkan dari ciri-ciri pelaku ekonomi tersebut di atas, maka keunggulan komparatif yang khas yang berkaitan dengan trilogi pembangunan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, BUMN cenderung untuk melakukan peran utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional. Kedua, swasta cenderung mengarah untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya, contoh kasus yang kami kutip dari Liputan 6, penerbitan 13 Maret tahun 2020. Mohon kiranya audien bersedia membaca kasus yang kami sajikan. Terima kasih.
Demikian kasus yang dapat kelompok kami sajikan. Selanjutnya beralih ke pertanyaan. Yang pertama, apa keuntungan dari kerjasama di bidang usaha antar koperasi? Yang kedua, dari dampak makro, bagaimana kontribusi yang dapat diberikan terhadap pembangunan ekonomi? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud koperasi mendidik sikap self-helping? Baik, kita telah tiba di akhir tayangan. Kami dari kelompok 4 menyampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun ucap. Om Santi 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 Om.